1. Perkenalkan, nama saya Putra Dina Oktalia dengan NIM 11122022013. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial analisis log menggunakan Petrel. Untuk langkah yang pertama itu, kita klik File, lalu New Project. Kita klik di New Well, lalu klik New Well. Nah, bakalan muncul kotak-kotak seperti ini. Terus buka data sesuai dengan kode kalian. Terus buka yang data head. Dan untuk namanya ini kita ganti aja jadi M01. Terus kita masukkan data yang di sini. Terus untuk koordinat X dan Y-nya ini kita balik aja. Terus di sini ada elevation from MSL. Itu kita masukin yang ini. Lalu kalau udah tinggal kita klik OK. Nah, kalau udah ini bakalan muncul well. Habis itu kita expand, klik kanan aja, pilih yang import on selection. Terus pastiin files of type-nya itu well.log.ascii. Terus kita cari data M01 yang dia itu last. Kalau udah kita open aja. Terus kalau udah kayak gini kita OK aja. Ini juga di OK for all. Nah, setelah tadi itu bakalan muncul sumbernya di sini, yaitu M01. Nah, setelah itu kita klik home, terus klik window dan pilih paling bawah di well section window. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita OK aja, bakal muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita checklist aja untuk well, global well log, sama sumurannya ini. Nah, bakal muncul kayak gini. Lalu, nah setelah itu kita ke tombol yang ada kalkulator kayak gini, kita klik, terus kita bakal nyatuin log, CR kali dan juga SP. Caranya itu kita cari log CR-nya. Ini kita klik sampai dia biru, terus kita drag sampai atas. Begitu juga dengan SP. Nah, kalau udah jadi satu track kayak gini, tinggal kita klik apply. Selanjutnya itu untuk log resistivity. Kita gabungin LLD juga LLS sama MSFL. Nah, kalau udah tinggal kita apply. Terus next itu ada log porosity. Itu kita pakai NPy dan juga RHOP. Terus misal kalau ada DT, kita gabungin aja. Jadi ada. Terus kita coba apply. Oke.
Terus bakalan muncul kayak gini. Terus biar log-log yang nggak kepake ini dia nggak muncul, kita uncheck aja buat bagian-bagian kayak one way ini. Nah, terus sisanya tuh bakalan nyisain kayak gini. Terus buat ganti warna dari log-lognya ini, kita pilih yang kalkulator bergerigi. Terus misal kita pilih log GR. Terus ini ada info, definition, limits, dan juga style. Terus kita pilih yang limits. Buat max value-nya kita ganti jadi 150. Kalau udah kita ke style, terus kita ubah warnanya, kita pilih selected, terus kita ganti jadi warna misal merah. Habis itu tinggal kita apply, lalu kita klik OK. Terus di bagian LLD itu untuk min value-nya kita ganti 0,2, terus buat max value-nya itu 200. Terus di bagian LLS juga, di bagian limits itu kita ganti sama kayak LLD. Buat min value-nya itu 0,2, terus buat max value-nya itu ada 200. Terus di bagian LLD kita ganti di bagian style-nya, warnanya itu kita pilih selected dan ganti jadi warna ungu. Terus kalau udah kita klik apply dan juga OK aja. Nah, bakal warna lognya itu bakalan ganti kayak gitu. Terus next di bagian RHOB di min value-nya kita ganti jadi 1,7, terus di max value-nya itu diganti jadi 2,7. Terus untuk stylenya itu kita ganti selected dan colornya itu merah. Langsung aja di apply. Terus kalau udah di bagian endpie juga jangan lupa kita ganti untuk min value dan juga max value-nya. Untuk min value-nya itu kita ganti 0 dan max value-nya 0,6. Buat warnanya kita ganti aja jadi warna biru. Oh ya, untuk di bagian endpie itu bagian direction-nya kita ganti jadi reverse. Dan buat DT untuk min value-nya itu ada 40 dan max value-nya itu ada 140. Untuk direction-nya itu kita ganti juga jadi reverse buat di endpie dan juga DT. Terus buat yang DT itu di limits-nya jangan lupa kita centang min value dan max value-nya. Buat min value-nya itu kita ganti jadi minus 20 dan max value-nya itu kita ganti jadi 40. Terus kalau udah kita klik apply, terus jangan lupa klik OK. Nah, di global velox ini kita klik kanan, terus klik insert global velox. Terus abis itu di bagian bawah ini bakalan muncul log baru
itu kita klik kanan, terus kita klik setting. Setelah itu kita ganti namanya jadi cut off GR. Nah kalau udah langsung aja kita apply dan juga langsung klik OK. Nah dari cut off GR ini kita klik kanan, terus kita copy. Habis itu di lock yang bawah yang pada tulisan M01 itu jangan lupa kita paste kopian dari cut off GR tadi. Kita klik kanan, terus pilih paste as verified lock. Nah di paling bawah bakalan muncul cut off GR 1D. Terus di cut off GR ini jangan lupa kita klik kanan dan spreadsheet. Terus di sini kita tambahin 2 kolom ke samping kanan dan juga ke bawah. Dimana untuk MD itu dia kita tulis 0, terus untuk MD satunya dan untuk MD 2-nya itu kita isi di kedalaman paling bawah. Dimana di sini itu dituliskan 2117 2117,68. Terus buat general ini itu nilai dari cut off GR-nya kita tulis 75 aja untuk keduanya. Lalu kita klik OK. Terus next kita klik full section template, dan di bagian cut off GR1D itu kita klik, terus kita drag ke atas hingga dia itu jadi satu track sama log GR kali dan juga log SP. Terus habis itu jangan lupa kita ganti style dari si cut off GR-nya itu. Nah buat stylenya itu jangan lupa kita ganti selected. Terus buat colornya itu di sini bakalan saya ganti jadi warna hijau. Terus kalau udah jangan lupa line width atau ketebalannya itu diganti jadi 2 atau 3. Terus kalau udah langsung aja di apply dan di OK. Nah, akan muncul garis tengah berwarna hijau ini yang merupakan garis dari si cut off GR-nya. Terus next kita klik full section template lagi. Di track NPy, RHOB, dan DT itu kita pilih curve filling, lalu add new curve filling. Pada bagian fill edge kita ganti drag edge-nya itu jadi curve. Lalu pada bagian kiri kanan atas kita ganti RHOB, dan yang bawah itu kita ganti jadi NPy. Nah kalau udah langsung saja di apply dan klik OK. Nah tujuan dari curve filling ini itu untuk nandain si crossovernya, dimana nanti kalau ada suatu crossover dia bakalan terisi oleh warna kuning, dimana itu memudahkan kita untuk interpretasi.
Nah, itu contoh dari crossover yang terisi oleh warna kuning. Lalu pada bagian litologis ini di sebelah kiri kita klik kanan dan pilih edit global color table. Nah, di sini tuh kan ada banyak jenis litologi. Kita sisakan litologi sand, shell, coal, dan juga limestone. Nah, jangan lupa buat patternnya ini kita ganti jadi blank dengan cara scroll ke paling atas lalu pilih bagian yang kosong atau bagian yang blank. Ini berlaku buat semua litologi. Nah, setelah itu jangan lupa kita rename buat nama dari litologinya itu jadi sand, terus coal. Lalu untuk coal itu buat backgroundnya kita ganti jadi warna hitam. Lalu kita ganti yang karbonat itu jadi limestone. Tinggal kita sesuaikan warna sesuka kita. Kalau udah, langsung aja kita klik apply dan oke. Nah, di sini jangan lupa kita uncheck bagian facies ya. Next, kita bakal nandain litologi dengan cara klik stratigraphy, terus pilih edit well tops. Nah, kita pilih yang paint discrete lock. Lalu untuk litologi yang sudah ada ini kita kosongkan dulu dengan dengan cara mendrag undef hingga ke barisan lock paling bawah. Nah, kalau udah gini tinggal kita klik kanan pada kursor. Lalu tinggal kita sesuaikan dia itu termasuk pada litologi apa. Misal dari cut of GR itu refleksi si locknya itu ke kiri, kita identifikasikannya dia itu sebagai sand, dan jika ke kanan kita identifikasikannya dia itu sebagai shell. Nah, setelah itu kita klik Well Section Template dan pada bagian GR kali SP Cut of GR itu kita klik Curve Filling. Terus di bagian Fill Edge kita ganti jadi Curve. Dan yang bawah itu kita ganti jadi Track Edge. Jangan lupa untuk locknya itu kita ganti jadi GR. Terus untuk Fill Style kita sesuaikan, yaitu dengan cara kita ganti as property, dan untuk locknya itu kita pakai litologi. Kalau udah langsung aja kita apply dan oke. Nah, pada bagian lock di paling kiri itu akan muncul seperti ini. Jadi di lock-locknya itu udah ada litologinya, warna dari si litologi. Terus next step itu kita bakalan bikin kolom facies
dengan cara klik stratigraphy dan pilih new discrete log, dan itu kita ganti dengan cara klik fluids pada pilihannya dan langsung aja kita klik OK. Nah, di sini udah bakalan muncul kolom baru. Terus buat kita ngasih warnanya sama kayak cara litologi tadi, kita klik kanan bagian color table-nya, terus kita sisain gas zone, oil zone, water zone, dan juga undifferentiated zone. Terus buat patternnya itu jangan lupa kita ganti jadi blank buat semua jenis fluida. Terus tinggal kita sesuaikan dengan ngelihat dari crossovernya. Misal dia crossovernya itu besar atau ke kanan banget, itu kita identifikasinya itu sebagai gas. Misal dia menengah, crossovernya menengah, kita interpretasikannya sebagai oil. Terus misal dia lemah, kita interpretasikannya itu sebagai water. Untuk caranya itu sama kayak litologi tadi, tinggal kita klik kanan dan pilih mau pakai pilihan yang oil zone, gas zone, atau water zone. Terus jangan lupa setelah ini kita buat satu kolom lagi, yaitu kolom untuk zona prospek, dimana nanti untuk isiannya itu kita isi antara dia prospek atau not prospek. Dan untuk zona prospek itu biasanya kita menandainya bila pada fluid itu dia mengandung oil atau gas, maka pada kolom prospek kita isi dan kita pilih bahwa zona tersebut itu memang zona prospek. Dan untuk zona not prospek itu kita isi apabila kandungan fluidnya itu air atau undev. Nah, ini contoh yang udah jadi. Setelah ini jangan lupa membuat satu kolom lagi untuk zona prospek. Untuk caranya sama seperti tadi dengan memilih stratigraphy dan new discrete log. Mungkin sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.